Inovasi pembelajaran. I. Merindiani Kusnadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Kusnadi dari Prodi PAI semester 6. Ingin menjelaskan kembali tentang pembelajaran inovasi model pembelajaran PAI. Nah, untuk selanjutnya di sini yang akan kita bahas pertama ada materi inovasi model pembelajaran PAI. Yang selanjutnya karakter inovasi model pembelajaran PAI, tujuan inovasi model pembelajaran PAI, strategi inovasi model pembelajaran PAI, langkah-langkah inovasi model pembelajaran PAI, dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu contoh-contoh hasil inovasi model pembelajaran PAI di era Merdeka Belajar. Nah, yang pertama itu pendahuluan. Salah satu yang menjadi masalah utama di antara beberapa masalah yang melanda dunia pendidikan Islam di negeri ini adalah lemahnya proses pembelajaran tercapai dan pembelajaran yang dijalani oleh peserta didik. Oleh karena itu, seorang pendidik harus pandai memilih cara mengajar yang baik dengan menggunakan model pembelajaran yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan peserta didik. Inovasi juga diperlukan dalam menentukan dan menggunakan model pembelajaran. Mengingat bahwa model pembelajaran merupakan cakupan terluas yang terdiri dari strategi, metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Inovasi di bidang pendidikan sudah seharusnya dipandang serius dalam masalah pendidikan di negara kita. Peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya inovasi pendidikan. Inovasi model pendidikan agama Islam adalah suatu hal yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, serta harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Inovasi pendidikan merupakan suatu hasil pemikiran baru berupa produk yang diterapkan melalui suatu tahap tertentu dengan tujuan untuk mengatasi suatu persoalan yang muncul di tengah seseorang atau masyarakat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan. Nah, yang selanjutnya pengertian inovasi model pembelajaran PAI. Di sini, inovasi model pembelajaran PAI adalah pembaharuan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi dan metodologi baru, serta mengadaptasi berbagai metode pembelajaran yang sudah terbukti efektif di bidang pendidikan. Salah satunya model inovasi pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memudahkan proses pembelajaran, meningkatkan minat belajar siswa, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih baik. Dengan adanya inovasi, model pembelajaran PAI diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya pada bidang PAI. Pembelajaran berdasarkan masalah. Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berroteritas pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif atau metakognitif, elaborasi, analisis, optimal. Indikator model pembelajaran ini ada beberapa lagi ya, yaitu interaksi, indukasi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. Nah, di sini ada berikut beberapa karakteristik inovasi model pembelajaran PAI di antaranya. Yang pertama, fokus pada siswa. Yang kedua, penggunaan teknologi. Yang ketiga, untuk memperkarya metode pembelajaran. Yang keempat, berbasis kualifikasi. Yang kelima, terus berkembang. Sedangkan untuk karakteristik model pembelajaran berbasis masalah, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, masalah nyata dari fokus pembelajaran organisasi. Yang ketiga, pengetahuan baru diperoleh melalui pembelajaran mandiri. Yang keempat, pembelajaran berlangsung dalam kelompok kecil. Dan yang kelima, guru bertindak sebagai moderator. Nah, di sini ada tujuan model pembelajaran PAI.
Tujuan inovasi model pembelajaran PAI agama Islam adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan pemahaman ajaran Islam. Beberapa tujuan khusus model pembelajaran inovatif pendidikan agama Islam adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Yang kedua, mengembangkan karakteristik siswa muslim. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Dan selanjutnya yaitu strategi inovasi model pembelajaran PAI. Ada 5 aspek utama yang sangat penting dan yang dapat dan harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan harapan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai strategi dalam menginovasi model pembelajaran, diantaranya ya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, belajar mengajar mengubah spesifikasi dan kompetensi perilaku yang diinginkan. Yang kedua, memilih metode belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memilih dan menentukan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. Yang keempat, menetapkan standar atau kriteria keberhasilan agar guru dapat mengevaluasi keberhasilan tugas yang diselesaikannya. Yang terakhir yaitu strategi tersebut merupakan suatu kesatuan yang kongren atau satu landasan dengan landasan lainnya saling mendukung, tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini ada langkah-langkah inovasi model pembelajaran PAI. Yang pertama, guru menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan alat bantu atau alat yang diperlukan. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua, guru membantu siswa mendefinisikan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan, percobaan untuk memperoleh penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis pemecahan masalah. Yang keempat yaitu guru membantu siswa merencanakan tugas yang sesuai seperti laporan dan membantu mereka berbagai tugas dengan teman-temannya. Yang kelima, guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi percobaan dan proses yang digunakan. Nah, di sini ada contoh-contoh hasil inovasi model pembelajaran PAI era Merdeka Belajar. Yang pertama, ada model project based learning. Saat ini bahkan saat kurikulum Merdeka mulai digunakan, model PJBL semakin banyak diterapkan oleh para pendidik. Hal ini mengakibatkan semakin berkembang pula metode untuk melaksanakan model pembelajaran ini. Beberapa penelitian bahkan mendesain penerapan PJBL dalam pembelajaran yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Yang kedua, model blended learning. Model blended learning pada masa kini khususnya era kurikulum Merdeka diyakini akan lebih dominan diterapkan dalam sebuah pembelajaran apapun termasuk PAI jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sistem pembelajaran tradisional yang ada akan semakin dikreasikan dan diinovasikan dengan membudayakan lingkungan pembelajaran yang didominasi oleh teknologi komputer dan internet. Dan yang ketiga itu ada model project based blended learning. Penerapan model project based learning. Nah, penerapan model project based learning ini merupakan salah satu program prioritas pada kurikulum Merdeka. Seiring berkembangnya zaman dan munculnya percepatan digitalisasi akibat pandemi, maka penerapan PJBL ini dapat dikombinasikan dengan blended learning sehingga tercipta model project based blended learning atau PJBBL. Sekarang banyak penelitian yang menggunakan tentang keberhasilan penerapan model PJBBL untuk meningkatkan kualitas peserta didik dalam memahami suatu proses pembelajaran. Nah, mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.